Listen, if you compare my skills to his skills, I just feel that I'm way better than him. I knew that at some time I would have to defend my belt against him since he became the interim world champion. But I don't know, I see almost zero possibilities for him. But that's my perception. Event UFC White House tak terasa akan berlangsung dalam 11 hari ke depan. Sebagai event yang dianggap sangat memorable hingga mengambil angka khusus dan keluar dari pakem urutan event UFC berangka lainnya, tentu event ini diharapkan akan berlangsung super spektakuler. Karena UFC telah menghancurkan ekspektasi 8 title fights yang dijanjikan oleh Donald Trump pada fans UFC sebelumnya. Sang raja kelas ringan sekaligus salah satu fighter paling berbakat di era ini, yaitu El Matador Ilia Topuria, dipercaya untuk menjadi main event kartu ini dan akan berdansa dengan fighter veteran kebanggaan Amerika Serikat, yaitu Justin The Highlight Gaethje. Keduanya memang dikenal saling menghormati satu sama lain. Meskipun Topuria terkenal dengan ego dan arogansi, tapi ia masih menyampaikan rasa hormatnya pada Justin sebagai petarung legenda. Begitu juga Justin Gaethje yang tak sungkan mengatakan bahwa melawan Topuria akan menjadi tantangan yang lebih menantang dibandingkan melawan Dustin Poirier maupun Charles Oliveira, dan hanya kalah menantang dari Khabib Nurmagomedov saja. Namun siapa sangka menjelang laga dimulai, perasaan respect mereka sepertinya dibalut dengan trash talk yang lebih personal. Yeah, I think he's my second toughest test ever, next to Khabib. But yeah, those three knockouts, Volkanovski, Holloway, Oliveira, yeah, legendary. So it's just gonna make this win that much more spectacular. Selamat datang di segmen Discourse, di mana dalam konten kali ini kita akan membahas drama yang terjadi antara pengisi main event UFC White House menjelang dimulainya laga tersebut. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa pada awalnya mereka saling respect. Bahkan dalam press conference mereka yang pertama pun dapat kita lihat bahwa mereka tidak sedang adu mulut. Namun seperti biasa, Ilia Topuria sangat-sangat mobile dalam setiap single interviewnya. Saya sebut mobile di sini karena omongannya sering kesana kemari tergantung moodnya saja. Kadang ia bersikap humble, tapi terkadang juga sangat arogan. Ya walaupun sebenarnya dia orang baik dan itu semua demi marketing, seperti yang sudah saya bahas di video tempo dulu. Dalam banyak interview, Topuria sangat sesumbar mengatakan bahwa ia pasti akan meng-KO Justin Gaethje di ronde pertama. Para wartawan mencoba untuk mengingatkan Topuria tentang beberapa keahlian Justin Gaethje, dan Topuria tampak mengiyakan itu semua. Tapi di setiap akhir statementnya tersebut, Topuria selalu mengatakan bahwa endingnya sudah jelas, yaitu Justin akan kalah KO di ronde pertama. Topuria pun belakangan ini diketahui mengeluarkan statement salam pembuka untuk Justin Gaethje. White House, White Rose, dan tidur siang di tamannya. Tidak banyak orang yang bisa mengatakan pernah melakukan itu, Justin. Yap, sebuah pesan yang sangat arogan, tapi juga terdengar mengerikan dari sang El Matador. Apalagi ia juga mengunggah video funeral untuk Justin, sama seperti yang ia lakukan pada korban sebelumnya. Namun berbeda dengan Volkanovski, Holloway, dan Oliveira yang diberikan mawar merah, Topuria secara khusus memberikan mawar putih untuk Justin sebagai simbol kematian di Gedung Putih. Sebuah trash talk yang sangat berkelas dari Ilia Topuria. Have you faced anyone like Justin in terms of your MMA career? Maybe a wrestler who likes to strike, a guy who has kicks like that? Every fighter is different. They bring different styles inside the octagon. I never faced anyone like Justin. He's a legendary fighter. I like him as a fan, and I always love to watch all his fights because they all very entertaining. Namun hal tersebut semakin lama membuat kesabaran pihak Justin Gaethje habis.
Awalnya mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan Topuria adalah hal lumrah. Tapi karena terlalu bertubi-tubi, dari mulai update bio Instagram hingga pembuatan video pemakaman, pihak Justin Gaethje akhirnya merespon tersebut. Respon pertama diberikan oleh ayah Justin Gaethje yang mengatakan bahwa sebenarnya melawan Topuria adalah hal yang mudah karena Justin sudah pernah melawan lawan yang pendek seperti Topuria, yaitu Michael Chandler, Rafael Fiziev, dan lainnya. Jadi meskipun banyak yang menganggap Topuria akan menang mudah, ayah Justin masih percaya bahwa anaknya tersebut akan memenangkan laga paling penting tersebut. He didn't come up here to a place to where it's just a bunch of people. He came up here to a family, and that's what Onyx is. That whole group that's there, it's just one big old family, and it just keeps growing and growing, getting bigger and bigger and funner and funner. This is the biggest fight of his life, but I mean, we've said that 3 or 4 other times. So he's fighting another little short guy, and he's done really well against Chandler and Fiziev and a few of the others. And I just see the same thing happening for this fight. I mean, this is what we trained for. This is what he put his whole life into since he's 4 years old, and I'm excited and ready for it to happen. Tetapi bukan Topuria namanya jika hanya adem ayem. Topuria pun dengan sangat respectful merespon ucapan ayah Justin dengan mengatakan, ya itu adalah harapan seorang ayah, tetapi juara sudah tahu itu. Saya sudah mendengar banyak cerita sejenis sebelumnya, yaitu pria yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih baik. Pria yang mengatakan bahwa saya hanya orang kecil biasa akan mendapatkan pelajaran dengan rasa malu. Mereka semua belajar kebenaran itu dengan cara yang sama. Anak Anda sudah tahu siapa saya, dan di tanggal 14 Juni nanti Anda pun juga akan mengetahuinya juga. 18-0 papa. Yaps, terus terang saya sebagai fans Justin Gaethje sama sekali tidak merasa marah akan hal itu. Bagi saya itu adalah trash talk yang revolusioner, di mana ia tetap melancarkan serangan cyborg, tapi sama sekali tidak mengandung unsur ejekan atau kata kasar dan dibalut dengan respect. Ia tentu saja nadanya menyerang, tapi lebih sopan. Tentu saja apa yang disampaikan Topuria memiliki poin kuat di sini, karena terbukti ia mampu menumbangkan lawan yang lebih tinggi dan besar, seperti Max Holloway dan Charles Oliveira. Dan apa yang dikatakan Topuria sebagai representasi fighter di era baru sepertinya bukan bualan semata. Karena di samping gaya bertarungnya yang inovatif, cara dia memasarkan laga juga sangat menarik. Karena meskipun ia sangat-sangat arogan, dan ia mengakui itu sendiri sih, tapi ia tidak pernah membawa hal personal seperti keluarga, agama, maupun negara. Topuria hanya fokus pada individu calon lawannya saja, seperti mengatakan pada Megan Olivier bahwa ia sama sekali tidak bisa membayangkan dirinya kalah dari Justin, dan menegaskan bahwa peluang Justin menang mendekati 0%. Listen, if you compare my skills to his skills, I just feel that I'm way better than him. I knew that at some time I would have to defend my belt against him since he became the interim world champion. But I don't know, I see almost zero possibilities for him. But that's my perception. Sure. That's my perception, yeah. Justin Gaethje sebenarnya merasa santai, tapi ada kegerahan juga terhadap serangan trash talk Topuria. Ia gerah karena ia mengetahui bahwa sebenarnya Topuria adalah pria baik, tapi dia bertindak sebanyak itu, jadi ia merasa tidak nyaman. Dalam interview di Fox Sports Australia, Justin mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Topuria hanyalah gimmick semata. Topuria bukanlah fighter yang dicintai fans karena keasliannya seperti dirinya maupun Dustin Poirier. Seluruh perkataan dan tindakannya hanyalah acting. Topuria menyebut dirinya sebagai raja atau bahkan dewa. Benar-benar fangsat kecil yang menjengkelkan. Aku bahkan tidak bisa membayangkan diriku mampu nongkrong dengannya selama 30 menit sambil mendengarkan dirinya memuji dirinya sendiri.
Kalau aku di posisi itu, sudah pasti aku akan pergi meninggalkannya. Tidak mungkin aku bertahan mendengarkan kenarsisannya tersebut. Jujur saya agak berat sih, karena seperti yang kita tahu, Justin Gagey tidak suka melontarkan trash talk. Tapi ia juga tidak sungkan akan membalas trash talk dengan fakta yang ada. Dan itu menurut saya sangat kena. Karena memang tidak semua orang akan tahan mendengarkan kenarsisan Topuria. Dan faktanya, memang Topuria memiliki banyak haters karena hal tersebut. Namun yang lebih penting adalah, banyak pihak yang menilai bahwa Justin, entah secara sadar atau tidak, menyinggung kehidupan Topuria yang ditinggal pergi istrinya. Justin seakan mengamini bahwa hidup bersama Topuria yang penuh gimmick tidak akan mudah, jadi wajar kalau ia ditinggal pergi istrinya. Dan jika Topuria sampai baper dengan hal tersebut, maka saya khawatir meme-meme yang bertebaran di media sosial akan benar-benar terjadi, yaitu Topuria tanpa ampun menghancurkan Justin Gagey sambil mengatakan, "I love her Justin, she left me Justin, she took my beloved kids Justin," dan sebagainya. Tapi ada kemungkinan lain bahwa jika Topuria baper dan bertarung ngasal, bisa saja Justin justru memberikan kejutan untuk meng-KO dirinya. You're coming off a big win here, obviously, against Paddy Pimblett. It's a win that kind of, especially from your upcoming opponent, is kind of compared it to a bar brawl. I have the ability to fight 10 different fights. That's why MMA math doesn't work. If he thinks that he's going to get that guy, then he's crazy. If he wants to go back and watch the Max Holloway fight, if he's going to get that guy, he's crazy. I am who I am today because of those experiences, and I will be better for it, and I am better for it. When I began, if you told me that it was going to be the culmination of events would lead to me fighting on the Wild Song versus a guy that is considered unbeatable, I would be so proud of myself and so happy that I am here. Akan menarik nanti respon apa yang diberikan oleh Topuria setelah mendengar counter Justin yang sangat savage tersebut. Menurut teman-teman, gaya trash talk mana yang lebih memiliki damage? Trash talk Topuria atau trash talk Justin? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.